Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah hadana lihada, yang telah memberikan hidayah kepada kita, lihada, kepada jalan ini, kepada jalan yang lurus, lihada, kepada kenikmatan ini, kepada setiap anugerah dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita, segala kebaikan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka itu menjadi bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadana lihada, yang pada akhirnya nanti di akhirat ketika kita dikumpulkan di dalam surganya Allah, kalimat ini pula yang kita sebutkan, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Semoga seluruh kenikmatan yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala mampu kita jadikan bekal kita untuk beramal soleh kepadanya, untuk membangun ketaatan, keimanan dan ketakwaan yang lebih baik lagi kepadanya. Salawat dan salam kita curahkan kepada uswah hasanah kita. Dialah seseorang yang paling berjasa memberikan petunjuk kepada umat. Dialah al-hadi ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, petunjuk kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang mengantarkan kita kepada hidayah Allah, petunjuk Allah mengantarkan kita kepada jalan Islam, dan mudah-mudahan hidayah ini kita jaga betul sampai dengan akhir hayat kita. Tak terasa jamaah sekalian, waktu bergulir, kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Dan pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji sebuah peristiwa, sebuah momentum bersejarah yang selalu dikenang sepanjang zaman, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang peristiwa tersebut bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Dan hari ini menurut kalender yang kita acu, maka hari ini adalah tepat tanggal 27 Rajab. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya mengajak para jamaah sekalian untuk coba mengkaji apa sih sebenarnya yang terjadi di malam Isra dan Mi'raj tersebut. Apa yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj? Dan tentunya kita pada akhirnya harus mampu mengambil iktibar, mengambil pelajaran penting, mengambil hikmah dari setiap kejadian dan setiap peristiwa, dari setiap
momentum bersejarah yang kita alami. Dan ini adalah bagian dari ayyamullah, hari-harinya Allah. Bagian dari fi'lullah, perbuatannya Allah. Yang kata Allah di dalam surat Ibrahim ayat 5 dikatakan wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Dan Isra Mi'raj adalah bagian dari ayyamullah, bagian dari hari-hari Allah. Sehingga wajar ketika kita setiap tahun mengingatkan umat, ya, setiap tahun memperingati Isra Mi'raj dalam rangka apa? Dalam rangka mengingatkan umat akan perbuatan Allah yang telah memberikan dampak besar kepada keimanan kita. Dan tujuannya juga bagian dari wadzakir bi ayyamillah itu adalah untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditinjau dari sisi bahasa, maka kita akan mendapati Isra Mi'raj itu terdiri dari dua kata, ya. Ada kata Isra dan Mi'raj. Isra, al-Isra, atau di dalam bahasa Al-Quran Asra, berasal dari kata Sara, ya. Sin, Ra, Ya, Sara, yang maknanya adalah perjalanan malam hari. Perjalanan malam hari. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang tadi saya bacakan, mempertegas makna Isra itu sendiri, mempertegas makna dari Asra itu sendiri dengan kalimat ada penambahan kalimat lailan, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya. Maha suci Allah, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Minal masjidil haram, dari masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa yang ada di Palestina. Ya. Jadi asra berasal dari kata sara yang maknanya perjalanan malam hari. Kemudian Mi'raj asal katanya itu dari kata araja, yang maknanya itu sesuatu yang digunakan untuk naik ke atas. Sehingga Mi'raj seringkali dimaknai sebagai tangga untuk naik ke atas. Nah, dalam hal ini Mi'raj dalam konteks yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah Mi'rajnya Rasulullah, naiknya Rasulullah, ya, dari Baitul Maqdis ataupun dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, ya, melewati 7 langit kemudian ke Sidratul Muntaha. Nah, ini adalah definisi Isra Mi'raj, ya, secara bahasa, ya. Secara istilah tentunya tadi, ya, bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah pada malam hari dari atau dalam satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya. Kemudian Mi'raj ataupun naik ke atas, ya, menuju Sidratul Muntaha. Nah, ini definisi istilah dari Isra Mi'raj. Ya, jadi itu adalah satu rangkaian peristiwa yang dialami Rasulullah dalam waktu satu malam. Ya. Nah, kemudian sesungguhnya apa yang terjadi di dalam satu malam itu secara detail, setidaknya ada 16 orang sahabat yang meriwayatkan hadis terkait Isra Mi'raj ini, ya. Kemudian saya coba menukil dan membacakan kepada kita semua riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya. Hadis riwayat Imam Muslim ini bisa dibaca oleh jamaah nanti ya di dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 162 dan juga 259. Dikisahkan dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Jibril telah mendatangiku bersama Buraq. Ya, Buraq itu
sebuah kendaraan ya yang digunakan oleh Rasulullah bersama Jibril dalam proses Isra dan Mi'raj ya. Jadi buraq itu sendiri adalah di sini dikatakan yaitu hewan putih yang tinggi, lebih tinggi dari keledai ya, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari kuda. Jadi dia antara keledai dan kuda, lebih tinggi dari keledai tapi lebih pendek dari kuda. Jadi nggak setinggi kuda. Nah, warnanya putih. Makanya istilah buraq sendiri itu buraq ya, ada para ahli yang mengatakan itu berasal dari setidaknya dua sumber kata atau dari dua akar kata. Ada yang mengidentikannya dengan al-barqu. Al-barqu itu petir, halilintar. Makanya kecepatan buraq itu seperti halilintar ya, atau cahaya, seperti cahaya. Kemudian ada yang bariq. Bariq itu maknanya putih. Karena memang warna buraq itu putih, bersih gitu ya. Kemudian di dalam hadis tersebut dilanjutkan yang kecepatannya dapat meletakkan kakinya melangkah sejauh pandangan. Ini menggambarkan begitu cepatnya kendaraan buraq gitu ya. Jadi baru menjajakan kakinya, baru juga satu hentakan sudah nyampe, kira-kira begitu. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka aku menaikinya hingga sampailah aku di Baitul Maqdis. Lalu aku turun dan mengikatnya dengan tali yang biasa dipakai oleh para nabi." Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kemudian aku masuk ke Masjidil Aqsa dan aku sholat 2 rakaat di sana. Lalu aku keluar, kemudian Jibril alaihissalam membawakan kepadaku 1 wadah khamr dan 1 gelas susu. Maka aku diminta memilih oleh Jibril alaihissalam. Kemudian aku memilih susu. Kemudian Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah atau kesucian. Nah, dalam riwayat lain, saya coba menambahkannya dari riwayat lain. Dalam riwayat lain ada juga yang menyampaikan bahwa sebelum terjadinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau terjadinya proses Isra ya, itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian terjadilah proses pembelahan dadanya untuk diambil hatinya, kemudian ditaruh di dalam sebuah baskom gitu ya, berisikan air zam-zam, kemudian dicuci, kemudian di situ diisikan hikmah dan iman, kemudian dikembalikan lagi ke dalam dadanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ada hadis lain yang meriwayatkan bahwa sebelum terjadinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ada proses pembelahan dada Rasulullah, dan itu sahih ya. Berarti ini proses yang kedua bagi Nabi SAW. Karena pembelahan dada Nabi SAW pernah juga dilakukan ketika Nabi berusia 6 tahun. Saat itu Nabi bersama ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Ya, saat itu di padang Sahara ya, Nabi mengalami hal yang sama. Nah, ini adalah proses keduanya. Meskipun yang dari hadis yang saya bacakan ini riwayat Muslim, tidak dimunculkan cerita tersebut ya. Jadi munculnya di riwayat Imam Bukhari ya, tentang pembelahan dada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sedikit tambahan saja. Jadi setelah dibelah dadanya, kemudian malaikat Jibril bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam menaiki buraq, kemudian Isra ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, menurut data itu jaraknya 1239 km. Yang kalau ditempuh dengan unta itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Tapi dengan izin Allah ya, Rasulullah bersama malaikat Jibril alaihissalam ya menempuhnya hanya dalam waktu singkat saja ya. Ya, dalam waktu semalam, dan itu pun tidak semalam yang 1 malam penuh ya. Hanya singkat saja. Yang tadi digambarkan ketika buraq menjajakan kakinya langsung melesat gitu ya, sampai ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, ada juga riwayat tambahan ketika sampai di Masjidil Aqsa ya, di riwayat yang lain dikatakan
ternyata Nabi tidak sendirian. Maksudnya tidak hanya dengan Jibril alaihissalam saja. Ternyata di sana sudah berkumpul para nabi, ya, dari nabi-nabi yang terdahulu sudah ada ngumpul. Dan kemudian Nabi SAW sholat 2 rakaat, ya. Entah sholatnya tidak disebutkan dalam riwayat sholat apa, tapi sholat 2 rakaat, kemudian mengimami nabi-nabi yang lain. Sholat di Masjidil Aqsa. Ya, setelah itu setelah selesai sholat baru keluar, kemudian disuguhkan oleh malaikat Jibril khamr dan susu. Diminta untuk memilih, gitu ya. Nah, ini riwayat tambahan juga yang tidak masuk di dalam redaksinya riwayat Imam Muslim. Ya, jadi kalau di dalam riwayat Imam Muslim tidak disebutkan Nabi itu sholat di Masjidil Aqsa dengan siapa. Sementara di riwayat yang lain ternyata Nabi sholat bersama para nabi sebelumnya yang berkumpul sudah menunggu beliau di Masjidil Aqsa. Ya, selesai sholat kemudian disuguhkan minuman khamr dan susu. Kemudian Nabi memilih susu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, engkau memilih yang telah menjadi fitrah, maksudnya yang suci, gitu ya. Lanjut, kemudian Nabi SAW dalam riwayatnya dikatakan, kemudian buraq tersebut, ya, naik bersamaku dan Jibril alaihissalam ke atas langit, ya. Jadi dari Masjidil Aqsa, ya, Nabi SAW bersama Jibril naik buraq ke langit. Sampailah di langit yang pertama, kemudian, ya, setelah sampai di langit yang pertama, kemudian Jibril meminta agar dibukakan pintu langit. Jadi ternyata ini pelajarannya, langit itu ada pintu-pintunya lah, gitu ya, kira-kira gitu ya, yang tidak bisa ditembus kecuali oleh yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Jibril alaihissalam, Jibril itu kan ibaratnya pimpinan para malaikat, ya, bukan ibaratnya, memang disebutkan di dalam Al-Quran itu, misalnya di surat Al-Qadr, gimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah, kalimatnya tanazzalul malaikah. Pada malam hari itu turunlah semua malaikat, ya. Warruhu fiha. Kalimat warruh di situ, warruhu fiha, dan bersama, ya, ruh mereka maksudnya adalah pimpinan mereka yaitu Jibril alaihi salam, ya. Nah, jadi bahkan Jibril saja sebagai komandannya para malaikat, sebagai pemimpin para malaikat itu nggak bisa sembarangan nembus, ya, ke langit, gitu ya. Dia minta izin dulu, gitu ya, minta izin, minta dibukakan pintu, kemudian ditanyakan oleh malaikat yang menjaganya, man anta, siapa kamu? Nah, ini pelajaran yang kedua. Ternyata malaikat di balik langit itu nggak bisa tembus, gitu kan, nggak bisa tahu siapa yang ada di balik langit, di belakang langit, gitu ya. Jadi kalau seandainya ini langit, ya, itu benar-benar ada hijab, ada tabir yang menghalangi baik yang ada di sini di dalam ataupun yang di luar sana, gitu. Jadi dia masih bertanya, man anta, siapa kamu, gitu. Kemudian Jibril menjawab, saya Jibril, ana Jibril, gitu ya. Kemudian setelah Jibril menjawab, ditanya lagi oleh malaikat yang menjaga ini, ya, bersama siapa kamu, gitu kan. Kemudian Jibril menjawab, ya, ma'i Muhammad, bersamaku Muhammad, ya. Kemudian ditanya lagi sama penjaga pintu langitnya ini, apakah dia telah diizinkan, atau dalam redaksi yang lain, apakah dia telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya itu, jadi protokolernya nggak sembarangan makhluk yang mampu masuk bahkan di langit pertama, nanti langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, gitu ya. Kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak akan dibukakan pintu langit. Nah, ya, jadi pelajaran yang ketiga, bahkan di dalam istilahnya, ya, aturan, ya, ataupun di dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada aturan
yang mengatur antar para malaikat. Seandainya ya tidak ada aturan, mungkin tidak perlu istilahnya malaikat Jibril itu minta izin untuk masuk. Kemudian si malaikat penjaganya menanyakan, kamu sama siapa? Gitu kan? Sudah diutus belum oleh Allah? Sudah diizinkan belum oleh Allah? Mungkin nggak akan ada redaksi demikian, gitu ya. Nah ini menunjukkan ada regulasi, ada aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka taat kepada aturan tersebut. Malaikat penjaga langit itu mentaati amanah tersebut dan tidak ingin ya nantinya disalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak menjalankan aturan tersebut. Ya, ini pelajaran yang ketiga. Jadi bahkan di dunia malaikat saja itu berlaku aturan tersebut. Nah, maka di dalam kehidupan dunia juga ya di kita juga ada aturan-aturan yang kita taati gitu ya. Dan itu hal yang lazim lah ya. Nah kembali lagi, jadi ditanya bersama siapa? Bersama Muhammad. Kemudian ditanya lagi, ya apakah dia telah diutus? Itu apakah dia telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian malaikat Jibril menjawab, iya dia telah diizinkan, dia telah diutus gitu ya. Kemudian dibukakanlah pintu langit yang pertama. Nah, kemudian setelah dibukakan pintu langit pertama, bertemulah dengan Nabi Adam alaihi salam. Dalam riwayat yang lain digambarkan begini. Jadi ketika dibukakan pintu langit pertama itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Nabi Muhammad bersama Jibril itu melihat sesosok manusia yang tingginya itu dalam riwayat dikatakan 60 hasta, itu sekitar 28 meter ya kurang lebih ya. Jadi begitu tinggi sekali gitu ya. Kemudian samping kanan kirinya di samping kanan kiri orang ini ada sekelompok orang. Nah, ketika orang ini menengok ke kanan, dia tersenyum dan tertawa. Sementara ketika dia menengok ke kiri, dia menangis. Ya. Dan orang ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi SAW, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ya siapakah yang orang-orang yang ada di kanan dan kirinya Nabi Adam alaihissalam itu? Ya. Maka Jibril menjawab, mereka adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang kanan itu mewakili ya kelompok yang akan menjadi penghuni surga. Sementara yang kiri ya kelompok yang akan memasuki neraka. Ya, calon penghuni neraka. Makanya ketika Nabi Adam nengok ke kanan, dia tersenyum dan tertawa. Kenapa? Karena merasa senang. Ya, keturunannya yang menjadi calon penghuni surga. Sementara ketika menengok ke kiri, ya dia sedih. Kenapa? Karena ada keturunannya juga yang akan menjadi penghuni neraka, gitu ya. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain juga, yang kedua, pada saat itu Nabi SAW ditampakkan dua sungai yang begitu deras alirannya, yaitu Sungai Nil dan Efrat. Ya, Sungai Nil itu sekarang di mana? Di Mesir, ya. Sungai Nil di Mesir dan Sungai Efrat itu di Turki. Ya, ternyata di sana sudah ditampakkan gitu, menjadi bagian dari pemandangan surga, gitu ya. Kemudian riwayat yang lain juga menambahkan yang ketiga bahwa ketika Rasulullah di langit pertama ini, ya, ditampakkan orang-orang yang sedang berenang di lautan darah. Jadi orang-orang ini berenang sekuat tenaga untuk menepi. Anehnya di tepian itu sudah menunggu ya seseorang yang sudah memegang batu gitu ya. Jadi setiap kali ada yang sudah mau menepi, dihantam pakai batu oleh orang ini sampai mulutnya berdarah-darah dan sampai dia jatuh lagi ke lautan berdarah tersebut. Begitu seterusnya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, siapakah orang-orang ini gitu ya? Kenapa begitu mengerikan gitu ya? Dia dihantam pakai batu sampai mulutnya berdarah-darah sampai akhirnya jatuh lagi ke lautan darah. Begitu terus berulang. Kata Jibril alaihissalam, mereka adalah para pemakan harta anak yatim. Jadi digambarkan bagaimana dahsyatnya siksa bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim. Makanya ya di dalam
Al-Quran kita sudah diingatkan untuk tidak memakan harta anak yatim, ya, untuk tidak terjebak, ya, mengambil harta anak yatim. Kita bisa baca di surat An-Nisa ayat 152, ya. Allah berfirman wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, ya. Kemudian hatta yablugha asyuddah. Jadi kata Allah, dan janganlah kalian, ya, mendekati saja nggak boleh, mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, yang bermanfaat sampai dia sudah menjadi dewasa. Ya. Jadi jangan sampai kita, ya, menjadi orang-orang yang memakan harta anak yatim. Kenapa? Karena begitu keras, ya, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam ayat yang sebelumnya juga di surat An-Nisa ayat 10 Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Ya, jadi sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim itu adalah perbuatan zalim, ya. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Ya, tidaklah mereka melakukan hal itu kecuali memenuhi isi perutnya dengan neraka, dengan api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Ya, neraka itu apinya sangat menyala-nyala. Jadi Allah sudah mengingatkan kita jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Jangan sampai kita, ya, memanfaatkan, ya, harta anak yatim itu untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan diri sendiri dan keluarganya. Nauzubillah, ya. Begitu juga kita seringkali diingatkan di dalam surat Al-Maun itu, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim, ya. Kalimat fadzalika alladzi yad'ul yatim di sini, ya, masuk di antaranya adalah jangan sampai kita, ya, mengambil harta anak yatim. Itu bagian dari menghardik anak yatim juga, gitu, ya. Nah, ini yang ketiga yang Rasulullah lihat di langit pertama. Kemudian juga di riwayat yang lain juga dikisahkan Rasulullah juga ditampakkan ada orang-orang yang perutnya itu besar-besar, buncit, gitu, ya. Kemudian ada sekelompok orang itu yang tugasnya menginjak-injak perut mereka. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, siapakah mereka? Kenapa begitu keras siksaannya? Kemudian Jibril menjawab, ya, mereka adalah para pemakan harta riba. Jadi orang-orang yang selama hidupnya melakukan praktek riba, mereka, ya, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, ya, dengan cara seperti itu, disiksa, ya. Jadi perutnya itu buncit, diinjak-injak, gitu, ya. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 130, ya, Allah sudah mengingatkan kita untuk tidak, ya, mempraktekkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, ya. Jadi kita jangan sekali-kali memakan harta riba, hasil riba, ya, yang ad'afan mudha'afah, yang itu berkali lipat. Artinya dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan harta dari cara melipat gandakan sesuatu yang tidak benar, gitu, ya. Melipat gandakan sesuatu yang masuk kategori riba. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan agar kalian bertakwa kepada Allah, agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Nah, yang terakhir dari riwayat yang lain juga digambarkan di langit pertama itu Rasulullah ditampakkan ada orang-orang yang dihidangkan itu, ada hidangan yang makanan yang baik, kemudian ada makanan yang busuk, ya. Herannya Rasulullah, kok orang-orang ini tidak mengambil makanan yang baik, tetapi mengambil makanan yang busuk dengan lahapnya, gitu, ya. Lagi-lagi Rasulullah kebingungan dan bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, siapakah mereka? Kok mereka mengambil makanan yang busuk, makanan yang tidak baik, gitu, ya. Kemudian Jibril menjawab, mereka adalah para pelaku zina, ya. Kenapa? Karena para pelaku zina ini ketika di dunia sudah punya yang halal, sudah dikasih jalan yang halal, sudah ada perempuan yang halal yang
untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, tetapi dia mengambil jalan yang haram. Tetapi dia mengambil perempuan-perempuan ya di luar yang halal gitu ya. Perempuan-perempuan yang belum dinikahinya ya. Sehingga dia terjebak kepada praktik zina. Nah, ini makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 32 itu ya. Wala taqrabu zina. Mendekati saja nggak boleh ya. Janganlah kalian sekali-kali mendekati zina. Innahu kana fahisyatan ya. Karena zina itu termasuk perbuatan yang keji ya, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk gitu ya. Jadi jangan sampai kita, anak keturunan kita ya, anak cucu kita, keturunan kita terjebak kepada perbuatan zina ya. Nauzubillah tsumma nauzubillah ya. Jadi terjebak ke zina itu udah perbuatan dosa yang sangat amat besar ya. Dekat aja nggak boleh, apalagi melakukan gitu ya. Mendekatinya saja tidak boleh. Nah, kembali lagi ke riwayat Imam Muslim. Kemudian kata beliau, setelah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan ditampakkan berbagai penampakan para penghuni surga, neraka dan seterusnya, Rasulullah naik lagi ke langit yang kedua ya, bersama malaikat Jibril ya. Kemudian sama malaikat Jibril itu meminta dibukakan pintu langit yang kedua. Kalimatnya sama seperti yang sebelumnya ya. Ditanya ya, siapa kamu gitu kan? Saya Jibril. Nah, bersama siapa kamu? Bersama Muhammad SAW. Kemudian ditanya lagi, apakah dia telah diutus? Maksudnya telah diizinkan oleh Allah ya. Dijawab iya gitu ya. Kemudian singkat cerita dibukakanlah pintu langit yang kedua. Nah, di langit yang kedua ini kata Rasulullah ya, maka kami dibukakan pintu lalu bertemu dengan dua orang yang bersaudara ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan Yahya bin Zakaria alaihissalam. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Begitu juga setelah itu ya, naik ke langit ketiga ya. Jadi buruk masih bersama malaikat Jibril bersama buruknya naik. Lagi-lagi sama, mau masuk ke langit ketiga itu ketuk dulu gitu ya, ibaratnya minta dibukakan pintu oleh penjaga langit. Dan redaksinya juga sama, ditanya siapa engkau? Dijawab Jibril. Ditanya lagi siapa yang bersamamu? Dijawab Muhammad. Ditanya lagi apakah dia telah diutus olehnya? Diutus oleh Allah. Kemudian dijawab dia telah diutus olehnya gitu ya. Kemudian setelah dibukakan pintu langit yang ketiga, maka Nabi Muhammad SAW bersama Jibril bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang telah dianugerahi setengah ketampanan manusia sejagat, bahasa beliau ya. Maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Begitu juga lanjut ke langit keempat ya. Langit keempat sama redaksinya seperti itu. Setelah dibukakan pintu, kemudian bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Ya, Nabi Idris menyambut Nabi, kemudian mendoakan kebaikan untuk Nabi. Dan pada langit keempat ini Allah berfirman. Jadi ada firman Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kami telah mengangkatnya kepada tempat yang tinggi. Maksudnya ketika Nabi Idris mendoakan Nabi Muhammad SAW, Allah menyambut dengan kalimat tersebut ya. Artinya sebagaimana di dalam surat Al-Qalam itu innaka la'ala khuluqin azim gitu kan kalimatnya kan. Innaka la'ala, kalimat innaka itu sesungguhnya kamu Muhammad la'ala khuluqin azim, benar-benar berada di atas akhlak yang agung, yang mulia gitu ya. Jadi dia menjadi panutan, menjadi orang seseorang ataupun manusia yang paling terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat Allah, kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kemudian Nabi SAW melanjutkan kemudian buruk tersebut naik bersama kami ke langit yang kelima. Kalimatnya sama, kemudian setelah dibukakan pintu langit yang kelima ya bertemulah dengan Nabi Harun alaihissalam ya. Bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, kemudian ia menyambut, kata Rasulullah, ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untuk. Naik lagi ke langit yang tadi yang keempat, kemudian yang kelima ya, ketemu dengan tadi yang kelima ya,
Nabi Harun yang kelima. Kemudian yang keenam maksud saya. Yang keenam ya sama seperti itu redaksinya, ya dibukakan pintu langit ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Sama didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ke langit yang ketujuh. Nah, Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu, ya dia ditanya siapa engkau, dia sama kalimatnya. Kemudian setelah dibukakan pintu di langit ketujuh itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Jadi di langit ketujuh ini ada sebuah tempat yang bernama Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu mirip seperti di orang tawaf di Ka'bah gitu ya. Nah, kalau malaikat tawafnya itu di Baitul Ma'mur. Jadi ada 70.000 di dalam riwayat Muslim dikatakan di sini ada 70.000 malaikat ya. 70.000 malaikat yang setiap hari tawaf di Baitul Ma'mur ya. Jadi sebuah tempat di langit ke-7 di mana di situ para malaikat tawaf ya. Dan disitulah Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah kemudian setelah itu naiklah Nabi Muhammad bersama Jibril ke Sidratul Muntaha. Nah disampaikan di riwayat ini, kemudian buruk tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar dedaunannya seperti telinga gajah. Jadi digambarkan Sidratul Muntaha itu ya ada daun-daun yang sangat lebar seperti telinga gajah dan buah-buahnya itu seperti tempayan yang besar-besar. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada yang tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena begitu indahnya. Jadi nggak bisa diucapkan oleh kata-kata, kira-kira gitu. Nah, dalam riwayat lain ya dikatakan bahwa inilah puncak dari kebersamaan Nabi dengan malaikat Jibril alaihissalam ya, dia itu di Sidratul Muntaha. Dan ini juga diabadikan oleh Allah di dalam surat An-Najm ya, ayat 13 sampai ayat 18. Jadi di dalam riwayat yang lain ada tambahan kalimatnya begini. Ketika sampai di Sidratul Muntaha itulah ya Jibril menampakkan wujud aslinya. Jadi malaikat Jibril sejak Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ya, langit 1, langit kedua sampai langit ke-7 masih berwujud manusia. Tapi begitu sudah di langit ke-7 di Sidratul Muntaha, maka Jibril menampakkan wujud aslinya. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau lengkapnya sebenarnya dari ayat 1 surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Tapi kalau mau khusus tentang penampakan Jibril itu di ayat ke-13 ya sampai ke ayat 18, yaitu ketika Allah berfirman walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia, di sini maksudnya Nabi Muhammad SAW telah melihatnya ya, nazlatan ukhra ya, maksudnya melihat Jibril alaihissalam ya dalam rupanya yang asli ya, pada waktu yang lain. Maksudnya pada waktu yang lain, pada keseharian Rasulullah bertemu dengan Jibril itu berwujud manusia, sedangkan ketika di Sidratul Muntaha Jibril itu menampakkan wujud aslinya gitu ya. Inda Sidratul Muntaha. Nah, dipertegas lagi oleh Allah bahwa itu kejadiannya di Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, dan di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga ya yang menjadi tempat tinggal. Kemudian idh yaghsha ma yaghsha ya. Jadi ketika di Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Nah, di sini dijelaskan oleh para mufassir, maksudnya malaikat Jibril itu mewujudkan dalam sosok sebenarnya sebagai seorang malaikat gitu ya, sebagai sosok malaikat, dan itu seperti ada sesuatu yang meliputi sosok Jibril gitu ya. Nah, itu nggak disebutkan seperti apa, tetapi kalimatnya adalah ya idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ya. Jadi pada saat di Sidratul Muntaha itu
diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Jadi ada sesuatu yang menjadi ciri khas penampakan Jibril di situ. Kemudian mazaghal basaru wa ma tagha. Penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Maksudnya takjub. Jadi yang selama ini nggak pernah melihat wujud, bukan nggak pernah maksudnya yang selama ini melihatnya dalam sosok manusia tiba-tiba mewujudkan wujud aslinya, itu menyebabkan takjub Rasulullah dan tidak bergeser sedikit pun ya pandangannya dari Jibril alaihissalam. Kemudian laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Pada akhirnya Allah mengatakan ya sungguh ya dia, maksudnya Nabi Muhammad SAW telah melihat ya min ayati rabbih, ya tanda-tanda dari Tuhannya, ya al-kubra yang maha besar. Jadi maksudnya wujud Jibril alaihissalam yang begitu menakjubkan bagi Nabi Muhammad SAW, itu cara Allah untuk menunjukkan kepada Nabi, inilah ayat-ayat Allah al-kubra yang maha besar. Jadi bagi Allah itu mudah menciptakan segala sesuatu yang menurut akal kita tidak mudah dan tidak mungkin, gitu ya. Nah, kemudian masih lanjut lagi. Jadi setelah di Sidratul Muntaha itu, ya setelah di Sidratul Muntaha itu di Baitul Ma'mur, ya bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian disitulah kebersamaan dengan Jibril istilahnya selesai. Kemudian Nabi menghadap Allah SWT secara sendiri. Nah, di situ kemudian turunlah perintah untuk menjalankan sholat 50 kali dalam sehari semalam. 50 kali dalam sehari semalam. Nah, kemudian Nabi turun, ya setelah bertemu Allah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Kemudian Nabi menjawab, ya, sholat 50 kali. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Ya, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui mereka bagaimana kenyataannya. Jadi maksudnya Nabi Musa alaihissalam mengasih nasihat kepada Nabi Muhammad, ya minta keringanan kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Musa saja ya memimpin sebuah bani yang dianggap Bani Israel itu bani terbaik loh. Jadi Israel itu kan dari kata Isra dan Il. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu Isra itu maknanya itu hamba, Il itu Allah. Jadi Bani Israel itu kumpulan hamba-hamba Allah. Karena memang dari Bani Israel inilah kebanyakan para nabi dan rasul diutus. Ya. Jadi dia bani yang sudah mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah SWT, ya, tapi kemudian kufur nikmat. Dan Nabi Musa mengatakan, aku saja memimpin umatku ya seperti itu gitu. Mereka tuh susah beribadah. Akhirnya singkat cerita Nabi Muhammad SAW ya bolak-balik terus gitu ya. Setelah dikasih nasihat oleh Nabi Musa, kembali lagi kepada Allah, minta diringankan dan seterusnya. Nah, kemudian dalam hadis ini ya setelah beberapa kali bolak-balik ya, pada akhirnya kemudian ya singkat cerita sebagai sebentar lagi ya sebagai penutup. Nah, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, innahunna khamsu sholawat. Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali. Jadi dari 50 downgrade-nya berapa? Turunnya menjadi 5. Pada akhirnya jadi 5 waktu yang kita jalankan selama ini gitu ya. Jadi kata Allah, ya Muhammad, innahunna khamsa sholawati kulla yawm wa laylah. Jadi ini berlaku dalam sehari semalam. Likulli salatin ashrun fadzalika khamsuna shalah, ya. Jadi setiap salat mendapatkan pahala 10 kali lipat. Maka 5 kali salat sama dengan 50 kali lipat. Ini janji Allah, pahala yang kita akan dapatkan. Kemudian ya waman hamma bihasanatin falam ya'maluha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan saja, kata Allah, maka ya lalu dia tidak melaksanakannya atau lupa melaksanakannya atau tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan ya. Jadi lam tuktab ya
hasanah gitu kan. Jadi dia akan kutibat lahu hasanah, satu kebaikan dicatat baginya. Kemudian sebaliknya fa inna amaliha kutibat lahu asyara wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'maluha lam tuktab syai'an. Nah, sebaliknya ya, jika dia melaksanakannya maka untuknya 10 kebaikan. Jadi sesuatu kebaikan yang sudah diniatkan saja satu kebaikan pahala. Kalau dia nggak melaksanakannya, apalagi kalau dilaksanakan mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian barang siapa yang berniat melakukan satu kejelekan namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika dia melakukannya, maka hanya tercatat satu kejelekan atau satu dosa. Ya. Nah, Rasulullah SAW berkata, kemudian aku turun hingga bertemu Musa alaihissalam, lalu aku bertahukkan kepadanya, maka ia mengatakan, ya, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Ya, lalu aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya. Jadi sampai yang posisi yang terakhir itu masih disarankan oleh Nabi Musa minta keringanan lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW pada akhirnya tidak kembali kepada Allah dan merasa malu karena sudah berulang kali meminta keringanan. Ini adalah kisah yang yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW, ya. Dan poin pentingnya setidaknya 3 poin, ya, singkat saja. Jadi dari peristiwa Isra Mi'raj ini pelajaran penting atau hikmah yang kita bisa ambil adalah satu, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah bentuk keagungan, kebesaran, ya, dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa diukur oleh iman, ya. Sehingga tolak ukur iman inilah yang menjadi barometer. Kalau kita ukur dengan akal, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan, ya, sesuatu yang masuk akal dalam proses Isra dan Mi'raj, gitu ya. Sebagaimana firman Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi tujuan Allah menjalankan Rasulullah, ya, Isra dan kemudian memi'rajkan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha itu dalam rangka apa? Linuriyahu min ayatina. Dalam rangka menunjukkan kebesaran ayat-ayat Allah, dalam rangka menunjukkan, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang sudah menjadi ketentuan Allah, dan agar umat Nabi Muhammad SAW, ya, bertambah yakin keimanannya, bertambah kuat keimanannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita tahu melalui Rasulullah SAW segala sesuatu yang ghaib yang selama ini kita yakini adalah hak, adalah benar adanya. Surga dan neraka kita sekarang mungkin belum melihat, tapi Rasulullah sudah melihat dan dikabarkan oleh Rasulullah kepada umat. Ya, apa yang diancamkan oleh Allah kepada ahlul maksiat, apa yang diancamkan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa, Rasulullah sudah melihat sendiri siksaannya. Ya, dan kemudian Rasulullah mengabarkan kepada kita. Dengan kata lain apa? Yang kedua ini semestinya ketika kita mengetahui peristiwa Isra Mi'raj ini dengan berbagai cerita dan kisah yang ada di dalamnya, menambah keyakinan kita tentang al-ghaib, sesuatu yang tidak nampak tetapi kita yakini dan kita imani. Dan ini menjadi tolak ukur ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti di surat Al-Baqarah dikatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, wa yuqimuna shalah," dan seterusnya. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang, ya, yang beriman kepada hal yang ghaib. Allah ghaib, tapi kita yakin Allah ada. Neraka, surga ghaib, tapi kita yakin surga dan neraka ada. Ya. Kiamat ghaib, belum tahu kita, tapi kita yakin suatu saat akan terjadi kiamat dan seterusnya. Nah, poin yang terakhir, bahwa oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj itu Rasulullah, ya, membawa sebuah perintah dari Allah, amanah dari Allah, yaitu tentang sholat 5 waktu. Maka hendaknya bagi kita setelah kita mengetahui, ya, oleh-oleh dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah ini, hendaknya kita menjaga sholat kita. Sebagaimana perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 238, "Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah sholat-sholat kalian, terutama sholat wusta, sholat asar, ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat kepada Allah dalam keadaan khusyuk.
Ya. Dalam hadis juga dikatakan bahwa afdhalul a'mal, ya, ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul afdhalul a'mal?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu li waqtiha. Ya. Makna dari as-salatu li waqtiha, ya, salat tepat pada waktunya adalah konsistensi kita di dalam menjalankan salat-salat kita dengan sebaik-baiknya. Semakin baik pelaksanaan salat kita, maka insya Allah amal-amal soleh yang lainnya akan semakin baik. Ya, karena dengan salat itulah kata Allah, ya, sebagaimana di dalam firman-Nya, ya, yang sering kali kita dengar, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi perbuatan keji dan mungkar itu akan tercegah manakala salat kita baik, manakala kita mampu menjaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan dengan bersama-sama menutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.